mahasiswa dan teknik berprestasi untuk kembali ke tempat. Ya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya dengan penyerahan penghargaan kepada mahasiswa dan teknik berprestasi tadi, maka kita akan menjelang acara kedua kita, yaitu talk show tentang Kiprah Internasional Alumni Fakultas Teknik Universitas Andalas dalam rangka Dies Natalis ke-37 Fakultas Teknik Universitas Andalas. Dan tentunya talk show kita hari ini dengan keynote speaker kita ada 5 orang, yaitu telah hadir secara langsung di Gedung Convention Hall Universitas Andalas, Bapak Rino Antoni ST, selaku ESP Commissioning Engineering Bakar Hages di Kingdom Saudi Arabia, dan juga narasumber kita hadir secara virtual, yaitu ada Bapak Aslim ST Engineering Technology and CI Director Leoton Diamond Belgia di Tiffany Subdiary, dan selanjutnya ada Bapak Arswendi Zamzami STMSC PSD dari Aker Solution, Bapak Ahmad Farid ST selaku QA LQC Engineering Nisti Singapore Refinery, dan keynote speaker kita yang kelima yaitu Bapak Devrinaldo ST selaku Senior Manager Safety PT Pertamina Hulu Energi yang telah hadir secara virtual. Ya, kita sapa dulu dengan keempat narasumber kita yang hadir secara virtual. Semoga sudah bergabung ya dengan kita pada siang hari ini. Dan tentunya talk show Kiprah Internasional Alumni Fakultas Teknik Universitas Andalas ini dimoderatori oleh Bapak Yusrizal ST MT PSD selaku dosen dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas. Ya, tentunya pada talk show ini 1 jam ke depan akan kita dengarkan talk show Kiprah Internasional Alumni FT Universitas Andalas sekaligus dengan sesi tanya jawab, dan tentunya saya akan membacakan biodata moderator kita Bapak Yusrizal ST MT PSD dengan riwayat pendidikan S1 di Fakultas Teknik Universitas Andalas, S2 di Institut Teknologi Bandung, dan S3 di Newcastle University Inggris. Dan saat ini Bapak Yusrizal selaku moderator kita menjabat selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas dan juga Ketua Pusat Studi Transportasi Universitas Andalas. Kita persembahkan kepada moderator kita persilahkan, dan juga narasumber kita yang telah hadir secara langsung di Gedung Convention Hall, Bapak Rino Antoni ST. Ya, kita persilahkan kepada Bapak moderator untuk memimpin acara talk show Kiprah Internasional Alumni Fakultas Teknik Universitas Andalas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Andalas beserta jajaran pimpinan Universitas Andalas, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Wali Amanat beserta jajaran Wali Amanat Universitas Andalas, yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas Andalas, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik beserta jajaran pimpinan Fakultas Teknik, Bapak-bapak Dekan dari Fakultas Teknik, Fakultas Lingkungan UNAN, Bapak Ketua Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Andalas, para guru besar, para kajur, para sekjur, para kaprodi, para dosen dan tendik, para mahasiswa dan para tamu undangan yang hadir di dalam acara Dies Natalis Fakultas Teknik Universitas Andalas yang kita banggakan ini. Baik, pada kesempatan ini saya diminta untuk menjadi moderator pada talk show Kiprah Internasional Alumni Fakultas Teknik Universitas Andalas.
Sebagai pengantar, kita ketahui bahwa Fakultas Teknik memiliki misi menjadi fakultas teknik yang bermartabat dan bereputasi internasional. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan dan Bapak Rektor bahwa reputasi internasional Fakultas Teknik itu sudah dan sedang kita capai. Dan untuk itu pada kesempatan ini kita akan menampilkan salah satu bukti bahwa Fakultas Teknik Universitas Andalas sudah bereputasi internasional. Ada banyak alumni kita yang sudah bekerja, yang sudah diakui di dunia internasional, mendapat jabatan-jabatan strategis di dunia internasional. Dan pada kesempatan ini kita akan tampilkan 5 diantaranya yang mewakili masing-masing satu jurusan. Saya akan sebutkan secara singkat CV dari masing-masing pembicara kita ini. Yang pertama adalah Aslim Awaludin Janas, ST.MM. Beliau adalah lulusan Teknik Mesin Universitas Andalas tahun 1998, kemudian S2 MM di Universitas Dr. Sutomo tahun 2013. Jabatan beliau sekarang adalah Senior Director di Diamond Technology, Laurelton Diamond, Belgium. Pembicara kita yang kedua ada di hadapan kita bersama pada hari ini, Bapak Rino Antoni ST. Beliau adalah ESP Commissioning Engineer. ESP Commissioning Engineering pada Bakar Hujjaz Kerajaan Arab Saudi. Beliau menamatkan S1 dari Fakultas Teknik Universitas Andalas jurusan Teknik Elektro tahun 2007. Kemudian pembicara kita yang ketiga adalah Aswendi Zamzami ST MSc PhD. Beliau adalah alumni jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas pada tahun 1997. Kemudian S2 dan S3-nya diselesaikan di University of Science and Technology Norwegia. Beliau bekerja sekarang di Aker Solution yang bergerak di bidang oil and gas project di Oslo, Norwegia. Selanjutnya pembicara kita yang keempat adalah Ahmad Farid ST. Beliau adalah QA dan QC ya, di Nesti Singapore Refinery. Beliau punya pengalaman bekerja maupun pelatihan di Batam, Abu Dhabi, Thailand, Myanmar, Teluk Meksiko, US dan sebagainya. Dan beliau adalah alumni Teknik Industri tahun 2000. Dan pembicara kita yang kelima adalah Dev Rinaldo ST. Beliau bekerja sekarang sebagai di Pertamina Hulu Energy. Beliau menyelesaikan S1 Teknik Lingkungan tahun 2003 di Fakultas Teknik Universitas Andalas. Kemudian juga beliau memiliki banyak pengalaman di Munchen, Houston, Shanghai, Kuala Lumpur, Hong Kong, Madrid dan sebagainya. Jadi terlihat dari CV dari kelima narasumber kita ini memang adalah orang-orang atau alumni-alumni yang patut kita banggakan yang sudah berkiprah di dunia internasional. Baik, untuk pertama saya akan coba ke Pak Rino dulu ya, karena ini formatnya talk show. Jadi Pak Rino, ini kan dalam kaitan dengan visi Universitas Andalas, Fakultas Teknik, di mana salah satunya adalah untuk bereputasi internasional. Nah, Bapak kan sekarang bekerja di Arab Saudi ya. Itu gimana sih ceritanya kok bisa bekerja di Arab Saudi, kemudian seperti apa sih tanggung jawabnya di tempat kerja seperti itu? Mungkin bisa dijawab dulu Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat saya kepada Bapak Rektor beserta jajaran Universitas Andalas, Bapak Wakil Ketua Wali Amanat Universitas Andalas, Bapak atau Ibu Ketua dan jajaran Senat Universitas Andalas, Ibu Bapak Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas, Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas beserta jajaran,
Bapak atau Ibu Senat Fakultas Teknik Universitas Andalas, Bapak dan Ibu dosen pengajar, pahlawan kami yang kami cintai, beserta adik-adik, rekan-rekan mahasiswa, terkhusus juga kepada Uda-Uda, para narasumber talkshow, salam hormat dan salam kenal saya, dan juga alumni Universitas Andalas secara umum dan Fakultas Teknik secara khususnya, mohon izin untuk berbagi. Jadi nama saya Rino Antoni, masuk di UNAN itu jurusan Teknik Elektro angkatan 2002, Pak. Dan tamatnya tahun 2007. Sekarang dinas di Arab Saudi, di perusahaannya Baker Hughes. Sekarang posisi sebagai commissioning engineer. Jadi kerjanya ini lebih banyak di offshore atau di laut. Fungsi utama saya di situ sebagai tim monitoring. Jadi produksi minyak di Aramco bagian Teluk Persia itu di bawah handling kami. Jadi misalnya Aramco pengennya minyaknya itu produksinya dinaikkan atau diturunkan, itu berdasarkan tingkat ekonomisnya, karena harga minyak kan juga fluktuatif. Nah, selain di bidang pekerjaan, untuk alma mater saya juga sebagai pengurus DPP K2 masa bakti 2022-2026 dari tim Career Center. Pertama kali saya dulu gabung di Baker Hughes itu saya masih kuliah, masih belum tamat. Tahun 2007 itu ada tes penerimaan oleh Baker Hughes yang di Indonesia. Jadi kebetulan tesnya di UNAN. Coba untuk masuk, walaupun belum tamat tapi coba karena udah di tahun akhir waktu itu. Alhamdulillah tembus. Jadi dari tes tulis sampai tes wawancara dengan manajernya dari Scotland waktu itu. Nah, tembus. Lucunya waktu interview itu mereka sempat tanya, minggu depan bisa langsung kerja nggak? Nah, saya bilang ya nggak bisa, saya masih kuliah. Lah dia kaget, kenapa bisa ikut tes ini? Saya bilang kebetulan tesnya di sini saya ikut, dan juga saya juga nggak bohong, di CV saya juga bilang saya masih dalam final project. Jadi dia lihat di CV itu, wah bener, ternyata belum tamat ini orang gitu. Nah, saya diusir malah, saya diusir dari ruangan waktu itu interview. Tapi ya saya pikir alhamdulillah mungkin rezeki saya. Nggak lama setelah itu mereka nelpon saya dari Duri, dan mereka bilang saya dikasih waktu 3 bulan untuk menamatkan studi. Kalau saya sanggup saya diterima, kalau saya nggak sanggup ya nggak jadi. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari Bapak Ibu dosen juga di Teknik Elektro, saya sangat terima kasih sekali waktu itu, karena memang saya lagi kalut waktu itu. Bapak Ibu menguatkan mental saya, beri dukungan support yang sangat hebat. Alhamdulillah saya menamatkan studi dalam 3 bulan itu saya tamat. Kemudian datang ke Duri. Waktu itu operasional Baker Hughes itu di Duri, dan saya cuma bermodal surat keterangan lulus. Nah, itu mulainya dari Duri. Kemudian 2007 sempat 6 tahun di Duri Baker Hughes, kemudian resign, pindah ke perusahaan lain yang kebetulan berasal dari Rusia. Sempat hampir 2 tahun di situ, kemudian pindah-pindah lagi. Pertama ke Saudi itu saya ikut General Electric Oil and Gas. Di tengah perjalanannya GE ini membeli Baker Hughes. Jadi ini lucu bagi saya. Saya dulunya dari Baker Hughes, sekarang GE membeli Baker Hughes. Kembali ke perusahaan lama ya. Jadi kayak diantarkan lagi ke Baker Hughes. Nah, setahun mereka gabung, General Electric dan Baker Hughes, kemudian mereka pisah lagi. General Electricnya pergi, nah saya ditinggal di Baker Hughes. Jadi sekarang saya bekerja di Baker Hughes Saudi itu saya nggak pernah masuk ke lamaran, Pak. General Electric yang bawa saya ke situ. Luar biasa Pak Rindo. Kira-kira apa sih yang membuat perusahaan seperti Baker Hughes ini tertarik gitu ya untuk mengangkat Pak Rino gitu, padahal waktu itu masih kuliah gitu, sehingga diberi kesempatan untuk 3 bulan ya. Kira-kira apa sih kelebihan dari Pak Rino waktu itu?
Eh, yang pertama itu kita sebenarnya harus percaya diri. Kita berasal dari kampus atau universitas yang sebenarnya salah satu yang terbaik di Indonesia. Saya nggak pernah merasa inferior dengan lulusan dari kampus-kampus lain. Mungkin banyak orang yang bilang, oh ketemu orang ITB, mungkin kita bakal jadi yang nomor sekian. Saya nggak pernah takut dengan mereka. Jadi waktu tes itu saya mengalahkan beberapa orang dari kampus-kampus lain juga gitu. Jadi saya pikir ya saya sanggup. Kemudian waktu itu ya kampus kita ini khusus di teknik itu kan kebanyakan buku pedoman kita dalam bahasa Inggris. Nah yang paling penting ini saya interview itu dalam bahasa Inggris bukan dengan bahasa Indonesia. Oke, jadi penguasaan bahasa Inggris Penguasaan itu bahasa juga Inggris ya. penting ya. Saya pikir buat adik-adik zaman milenial sekarang kalau nggak bisa berbahasa Inggris itu kelewatan sekali. Karena bermedia sosial setiap hari tapi nggak ngerti bahasa Inggris kan sebenarnya kelewatan. Kalau media sosialnya berbahasa Inggris mungkin bagus ya. Nah kemudian kita juga ini ya sebagai lulusan yang fresh ya kita cuma bawa apa ya mental kita harus kuat secara mental, kemudian kita juga harus adaptif di lingkungan baru di perusahaan itu bakal banyak hal-hal yang kita belum pernah temui sebelumnya, cuman sedikit banyaknya kita bisa reka-reka seperti pergaulan di lapangan, pergaulan di perusahaan, kemudian adaptif kita itu dalam segi apa ya kemampuan kita buat menyerap ilmu. Karena kalau kita dilihat punya potensi oleh perusahaan pasti akan menganggap kita sebagai aset, dan aset itu harus dipoles. Cara memoles aset itu untuk sumber daya manusia ya training. Nah kebetulan waktu itu saya ikuti semua training di Duri yang di Indonesia, kemudian di Dubai berulang kali ke Dubai itu saya dikirim training ya saya selalu ikut, dan alhamdulillahnya setiap training yang saya ikuti saya mencoba untuk membuat sebuah relasi. Jadi kan misalnya kita training ke Dubai, kita dari Indonesia kita ketemu dengan peserta training yang lain yang dari negara lain, nah saya bikin relasi di situ, kita akrab itu. Nah alhamdulillahnya teman saya waktu training dulu tahun 2011 di Dubai belakangan jadi manajer di Arab Saudi. Nah, dia yang bawa saya ke Arab Saudi. Jadi ya itu tadi mental kita harus kuat, kemudian kita adaptif, kemudian kita juga harus pintar bikin relasi. Hal-hal itu bisa jadi privilege buat kita. Gitu Pak Yos. Baik, terima kasih Pak Rino. Mental, adaptif, kemudian relasi ya. Ini adalah kata kunci dari Pak Rino untuk bagaimana kita sukses di dunia internasional ya. Baik, berikutnya kita coba sapa Pak Arswendi. Halo, Pak Arswendi. Halo Pak Yos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sekarang di sana? Sekarang pas jam 6 pagi Pak. 6 pagi. Oke, sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Ini auroranya di belakang. Sengaja ini. Baik, Pak Arswendi. Ini kan Bapak menamatkan S1 di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil ya tahun Saya mulai 97 Pak, 97. tamat 2001. Oh, masuk 97 ya. Oke. Kemudian bagaimana ceritanya bisa S2, S3 dan bekerja di Norway? Bisa cerita sedikit? Ya Pak. Jadi masa saya di Fakultas Teknik ini adalah masa yang yang menunjukkan jalan ke studi lanjutan Pak. Karena selama saya sekolah itu saya melihat role model menjadi panutan saya Pak. Jadi banyak dosen-dosen yang waktu itu baru tamat sekolah, sepertinya itu sekolah pulang dari luar negeri, sekolah itu menjadi sesuatu yang ingin saya lakukan juga. Seperti Pak Zaidir, Pak Mulyadi Bur, yang baru pulang tahun-tahun 97, Pak Febrin. Nah, saya juga pengen sekolah. Jadi saya untuk itu saya lihat sepertinya saya harus
memupuk apa namanya fondasi atau untuk memperkuat CV saya di bidang akademisi. Itu lewat apa namanya join labor beton waktu itu. Labor beton, terus ada join penelitian dengan PT Semen Padang dengan koordinasi Pak Zaidil. Saya mendapatkan beberapa judul penelitian yang dipublish di seminar-seminar nasional, dan ini jadi bekal di CV saya. Nah, selama tahun terakhir kan kita itu ada macam KP, kerja praktek. Saya pilih waktu itu di Jakarta dengan tujuan memang selama KP ini saya ngetok pintu seluruh kedutaan besar yang ada di Jakarta. Ada beasiswa nggak Pak? Ada beasiswa nggak Pak? Gitu. Nah, ini saya lakukan dan alhamdulillah saya dapat kalender setahun aplikasi beasiswa seluruh dunia, dan saya apply semuanya, dan sometime setelah saya lulus saya tetap kerja sebagai peneliti di bawah Pak Zaidir di PT Semen Padang, dan saya dapat telepon Pak dari kedutaan besar Norwegia. Saya bahkan lupa sudah apply untuk apply beasiswa di Norwegia, dan saya disuruh datang untuk menandatangani kontrak beasiswa, dan alhamdulillah waktu itu untuk jurusan Marine Technology yang saya enroll itu kita dapat 1 dari 5 beasiswa seluruh dunia yang mereka tawarkan. Nah, dari situlah mulai perjalanan saya di rantau orang, Pak. Berarti dulu masuknya mendapatkan beasiswa itu bukan beasiswa yang diumumkan, kemudian kita daftar rame-rame, bukan seperti itu ya? Tapi mendaftar saja sesuai dengan apa yang didapatkan dari brosur-brosur itu. Iya Pak. Jadi saya pulang dari kerja praktek setelah berdiskusi dengan berbagai macam kedutaan yang ada di Jakarta, itu saya dapat satu box brosur. Jadi saya apply aja semuanya Pak. Saya lihat batas IPK berapa, batas TOEFL berapa. Nah, itu target saya untuk lulus. Luar biasa ya. Kalau kita lihat, mungkin adik-adik mahasiswa yang hadir saat ini salah satu contoh ya. Ketika kita punya kemauan, kita harus gigih ya. Mungkin kata kuncinya gigih ya Pak Arswendi ya. Kita harus gigih mencari bagaimana kita mendapatkan peluang-peluang tersebut. Dan apply saja gitu. Ada ruginya nggak Pak Arswendi apply itu? Enggak Pak, cuman email Pak. Online ya? Online di warnet. Baik, kemudian setelah S3 kan biasanya orang kan kalau S3 itu jadi dosen gitu. Kembali ke tanah air, lamar-lamar jadi dosen. Ini Pak Arswendi kenapa bertahan di luar nih? Jadi di sini S2, S3 itu bukan hanya sebagai pencapaian akademis Pak. Karena S2 dan S3 itu berkaitan dengan case-case yang ada di industri. Nah, kebetulan saya juga S2 saya itu langsung di sign up untuk industri case, dan ada perusahaan yang sudah mensponsori atau sehingga 6 bulan sebelum tamat itu kita sudah diambil untuk masuk ke industri terkait Pak. Sudah direkrut gitu ya? Ya, betul. Baik, luar biasa Pak Arswendi. Mudah-mudahan nanti adik-adik ini yang masih mahasiswa sekarang gigih juga seperti Pak Arswendi ya, bisa juga mendapatkan beasiswa seperti itu. Kemudian mungkin berikutnya saya sapa Pak Aslim Awaludin Janas, STMM. Halo Pak Aslim. Terima kasih Pak. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Aslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak moderator. Posisi di mana sekarang nih?
Saya di Antwerpen, namanya di Belgia. Jadi saya dekat dengan Bapak Arswendi kayaknya. Dan time zone-nya hampir sama. Di sini sekitar jam 6 pagi. Oh, Ya. pagi ya. Musim panas dingin. Ya. Sekarang udah mulai agak panas Pak, tapi belum terlalu panas. Musim semi namanya. -9 itu masih tenang ya. Kalau di kita aja Masih tenang ya. 20 derajat aja udah kedinginan kayaknya kalau kita di Padang ya. Baik Pak Aslim, ini Benar. ya Bapak di Dr. Sutomo ini tamat. Iya, saya tamat Pak. Ya, Saya tamat sekitar 1,5 tahun di sana ya. 1,5 tahun ya. Oke, gimana ceritanya nih? Ini Diamond Technology ini memang teknologi intan gitu ya? Bisa cerita sedikit? Ya, pertama kali saya berterima kasih untuk bisa mengundang saya ke dalam acara talk show ini. Ini sangat bagus untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Universitas Andalas, khususnya Fakultas Teknik, dan khususnya kepada dosen-dosen saya dahulu yang sangat berjasa setidaknya untuk mencapai tujuan kami sebagai mahasiswa pada saat itu ya. Terima kasih kepada Pak Nusirwan, pembimbing saya pada saat itu, Pak Mulyadipur, dan bapak-bapak dosen teknik yang lain yang sangat berjasa, dan juga senior-senior. Dan itu merupakan fondasi yang sangat kuat bagaimana mereka menggembleng ya, atau menempa supaya kita untuk menjadi personal yang tangguh, jadi kita bisa berkiprah di mana saja seperti yang dibicarakan oleh teman-teman kita. Pertanyaan Bapak tentang cerita saya ke Belgia, ya tentu saya percaya semua mahasiswa teknik punya cita-cita pada saat itu. Tidak semua, saya yakin, tapi sebagian. Yang pertama pasti masuk Pertamina, yang kedua masuk Semen Padang, yang ketiga mungkin masuk di mana saja. Dan kebetulan goal saya saat itu ada Pertamina, ada Semen Padang. Saya udah tes, itu saya tidak lulus. Akhirnya saya larilah ke opsi yang terakhir, yaitu merantau ke Batam. Jadi begitu cerita awalnya Pak. Jadi di Batam saya bekerja di Panasonic sekitar 12 tahun. Terus setelah itu saya juga gabung ke Aker Solution, yang habis itu bertukar menjadi, saya rasa saya sama dengan Pak Iswandi, dengan Fluid Science Batam, lebih ke aerospace industry. Dan sekarang saya udah 8 tahun di Laurelton Diamond. Itu adalah salah satu subsidiary dari Tiffany & Co. Kalau kita lihat, Tiffany & Co ini juga subsidiary dari LVMH, Louis Vuitton. So, jadi kenapa saya bisa ditarik di sana? Alhamdulillah, mungkin tak lain tak bukan karena ya tentu kita tak pernah berhenti untuk belajar, dan tidak hanya di bidang keilmuan teknik, tapi juga saya rasa dunia-dunia industri yang sangat besar. Dan itu kebetulan saya lebih ke daerah yang namanya operational excellence atau continuous improvement. Dan di sana saya juga banyak belajar tentang apa yang namanya business assessment, ataupun bagaimana kita mengakses sebuah perusahaan untuk bisa menjadi standar perusahaan yang tinggi. Dan ilmu yang saya punya itu tertarik oleh Tiffany & Co pada saat itu. Dan beberapa ada agen dari Kanada coba untuk merekrut saya untuk bekerja jadi plan director di Mauritius. Sekitar 4 tahun yang lalu saya adalah plan director di Mauritius. Mauritius adalah sebuah negara di Afrika, seperti negara kepulauan di Afrika. Dan 4 tahun saya di Mauritius. Setelah itu saya dipanggil untuk untuk menjadi
engineering technology. Saya menjadi senior director di Belgia untuk subsidiary company ini, dan juga saya bertanggung jawab untuk bidang continuous improvement-nya. Jadi areanya udah sangat dekat bagaimana kita memodernize industri diamond lebih ke konvensional, ke the robot atau innovation dan teknologi. Jadi seperti itu kira-kira singkatnya, Pak. Baik, terima kasih Pak Aslim. Apakah selama bekerja itu ada kendala-kendala yang dihadapi atau mungkin ada yang miss dari pendidikan yang pernah didapatkan begitu? Sebenarnya metode pendidikan di tahun 93 ketika saya masuk UNAN itu udah sangat bagus, terutama dalam bagaimana menempa mahasiswa untuk bisa tidak gampang menyerah, tangguh, dan mempunyai kerja keras yang tinggi, mempunyai disiplin yang tinggi. Kenapa saya bilang begitu? Karena salah satu kunci bagaimana kita bisa sukses itu adalah kita itu harus menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah, atau apa yang kita bilang never quit attitude. Artinya apa? Ya, kegagalan kita di termodinamika, di getaran teknik, di matematika teknik itu membentuk karakter kita untuk selalu berusaha dan tangguh gitu loh. Dan disiplin tentu juga, dan disiplin itu dilihat. Dan saya rasa tantangan di masa lalu jauh lebih besar daripada mahasiswa sekarang. Bagaimana kita mengerjakan PR dulu, bagaimana kita harus menunggu di samping kosannya Pak Lovelyson atau Pak teman-teman saya yang ada sekarang, Maifah Rusli atau dengan Pak Gadang. Jadi kalau sekarang anak-anak mungkin udah pakai WA aja, diketik foto, dikirim ke temannya, udah dapat PR-nya seperti apa. Jadi semoga tantangan dulu saya rasa udah kompleks sekali, dan itu bagus untuk membentuk kepribadian yang tangguh untuk lulusan teknik. Dan kita berharap dengan kemudahan teknologi yang ada sekarang, Fakultas Teknik juga mencari cara bagaimana supaya menghasilkan kualitas yang sama dengan yang apa yang kita alami seperti dahulunya gitu. Baik, luar biasa Pak Aslim, terima kasih. Berikutnya kita coba ke Pak Ahmad Farid. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin video saya wajah saya nggak nampak di screen. Karena saat ini saya lagi bekerja dan saya menggunakan laptop perusahaan. Sepertinya ada sebatas seperti restriction yang diberlakukan oleh pihak IT. Jadi untuk sementara ini saya coba connect saya punya handphone dengan Zoom karena sedikit susah juga terkoneksi karena lokasi refinery saya sekarang ini berada di Tuas, itu sebelah baratnya Singapura yang di daerah reklamasi. Jadi saya coba dulu untuk explore saya punya experience sementara saya masih download Zoom lewat handphone saya. Mungkin moderator atau tim panitia bisa display dulu foto saya kok kalau ada gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya continue dengan bahan saya. Bisa di display fotonya Pak. Bisa di override nggak? Farid, nggak bisa. Tapi nggak apa-apa Pak Ahmad Farid, ini suaranya jelas sekali ya. Suaranya jelas, bagus, bening gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, ini kan Singapura kita ketahui mereka kan sangat ketat ya, keras gitu. Kalau bekerja itu jam sekian sampai jam sekian, mirip-mirip Jepang juga gitu ya. Gimana persaingan seperti apa yang dialami di perusahaan di sana Pak? Oke, ada baiknya saya share sedikit mengenai background saya. Silakan. Oke, saya lulus dari Teknik UNAN pada tahun 2000. Saya jurusan Teknik Industri. Pada saat itu saya angkatan pertama, angkatan 94. Dan saya lulus tahun 2000 dan saya memulai karir saya di Batam, Pulau Batam.
Dan pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih terhadap dosen pembina saya dulu, pembimbing tugas akhir dengan dosen penguji saat sidang. Alhamdulillah berkat mereka saya bisa lulus, walaupun waktu itu saya lulus 6 tahun, saya kuliah 6 tahun. Pada saat itu masih dianggap wajar karena kita merupakan angkatan pertama dan kita melalui banyak hambatan di dalam menyelesaikan kuliah. Oke, saya start dengan karir pertama saya itu di Batam dengan bergabung dengan perusahaan elektronik. Setelah lebih kurang 5 tahun di Batam, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Pekerjaan pertama saya di luar negeri adalah di Abu Dhabi, UAE. Waktu itu saya bekerja sebagai welding inspector untuk refinery project in Abu Dhabi. Setelah bekerja lebih kurang 9 bulan, saya melanjutkan karir saya di Singapura dengan perusahaan Marine Shipyard. Di Singapura saya lebih kurang sampai saat sekarang saya berada di Singapura, walaupun saya sering ada job di luar negeri seperti di Thailand, offshore Myanmar, atau di Gulf of Mexico. Tapi setelah beberapa proyek itu selesai, saya kembali ke Singapura karena saya lihat di Singapura ini banyak perusahaan-perusahaan internasional yang punya branch atau office di Singapura. Jadi untuk kita yang di Asia, sangat mudah untuk mencari perusahaan-perusahaan di tingkat internasional dengan mengakses informasi yang ada di Singapura. Karena mostly sebagian besar perusahaan-perusahaan di dunia mempunyai cabang di Singapura. Untuk saat ini saya lebih kurang 15 tahun saya bekerja di luar negeri, dan sementara di dalam negeri lebih kurang 6 tahun. Dan saya rasakan bahwa pendidikan yang kita dapat di Fakultas Teknik UNAN itu sangat bermanfaat sekali sebagai modal kita dalam mencari pekerjaan di luar. Dan tingkat survive yang tadi disinggung oleh Pak Aslim itu memang betul adanya, dengan pressure yang kita dapatkan di waktu kuliah sangat bermanfaat sekali di dalam kita memulai karir di luar negeri. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, selain akademik yang kita dapatkan di universitas, salah satu hal yang membuat kita speed up di luar untuk mempercepat karir kita yaitu sertifikat kompetensi. Jadi di samping akademis yang sudah kita dapatkan di kampus, kita pun harus mengupgrade skill knowledge kita dengan sertifikat-sertifikat yang diakui dunia internasional seperti welding, coating, and then kalau ENI-nya Compex, then ada 3D modeling. Dan yang mana sertifikat kompetensi itu sangat membantu kita dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Karena kalau saya lihat dari pengalaman saya kerja di UAE, Thailand, Singapura, Amerika, mostly orang-orang dari Asia itu kebanyakan dari Filipina, India, Bangladesh, dan sangat sedikit sekali yang berasal dari Indonesia. Jadi kalau kita lihat nanti progres pencapaian masing-masing bangsa itu kalau di dunia internasional, sepertinya kita mesti dijadikan seperti homework gitu. Jadi kita harus speed up kita punya proses. Karena dulu sewaktu saya selesai kuliah, setelah bekerja lebih kurang 4 tahun di Batam, saya baru berpikir untuk mengambil beberapa sertifikat. Dan itu pun setelah ada dari alumni kita yang share tentang pengalaman kerja mereka, pengalaman mereka untuk mengambil sertifikat, dan manfaatnya dalam mencari pekerjaan. Setelah 4 tahun saya bekerja, baru saya kepikir mengambil sertifikat keahlian. Dan pada saat ini saya berpikir, seandainya kawan-kawan mahasiswa di kampus sebelum tamat sudah
mencoba untuk speed up dia punya skill, keahlian, mencoba untuk mendapatkan qualification seperti welding, coating, NDT, untuk ANI-nya Compex. Dan kalau hal itu beberapa sertifikat sudah didapatkan sebelum mereka tamat, saya yakin kita akan lebih bagus bersaing dengan pekerja-pekerja dari luar negeri, dari Europe, dari Amerika. Karena kalau saya lihat perbedaan kita dengan mereka, mereka setelah selesai kuliah, mereka is ready to the job. Mereka nggak perlu lagi ngambil sertifikat keahlian. Karena pada saat kuliah, pada saat belajar, mereka sudah tahu sertifikat apa yang harus diambil untuk mensupport akademik mereka. Dan di saat mereka sudah tamat, mereka is ready to jump to the industry. Saya pernah ada punya pengalaman berjumpa dengan satu orang kawan dari Cina. Dia kuliah S1 juga. Tapi dia setelah selesai kuliah dia mempunyai sertifikat kompetensi 4 sertifikat di dalam NDE. NDE itu non-destructive examination. Dan saya pikir, kenapa di tempat kita nggak ada? Kenapa tempat kita setelah kita kuliah, baru kita memulai mengambil sertifikat ini. Dan di saat yang sama, bangsa-bangsa lain sudah start. Dan saya lihat kebanyakan untuk posisi-posisi strategis itu diisi oleh orang-orang asing. Ada juga, saya yakin ada juga orang kita, orang Indonesia, tapi saya rasa orang asing lebih banyak yang menempati pos-pos penting di luar. Tapi saya anggap itu sebagai suatu penyemangat untuk kita untuk aktif dalam gain knowledge dan experience. Saya rasa itu aja dulu, Pak Moderator. Baik, Pak Marit, terima kasih. Ini poinnya saya catat bahwa kita perlu mendapatkan mengupgrade skill kita ya setelah tamat itu, atau ketika masih kuliah itu sudah mulai ya. Yes. Diambil sertifikat. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita di Fakultas Teknik, nantinya bisa mungkin bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengadakan sertifikasi ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Farid. Berikutnya kita ke Pak Dev Rinaldo. Halo Pak Dev Rinaldo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yos, Bapak dan Ibu, dan rekan-rekan semua. Ya, apa kabar? Alhamdulillah dalam kondisi sehat Pak, dan kami juga berharap Bapak dan Ibu yang berada di sana juga dalam kondisi sehat dan berbahagia tentu. Amin, amin. Terima kasih Pak Dev Rinaldo. Ini posisi sekarang di Indonesia atau di luar? Saat ini saya di Jakarta. Jakarta. Untuk di Pertamina Subholding Upstream PHN. Oke. Ini kan bekerja di Pertamina, tapi punya banyak pengalaman di luar. Bisa diceritakan nggak? Seperti apa sih ininya? Ya, terima kasih Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak dan Ibu dosen, dan juga rekan-rekan semua yang berbahagia tentunya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini saya sangat senang sekali bisa sharing dan mungkin memberikan sesuatu masukan juga tentunya kepada universitas dan juga tentunya kepada para mahasiswa. Alhamdulillah saya sudah menjalani Pertamina lebih kurang hampir 19 tahun dengan di Universitas Andalas Fakultas Teknik itu Teknik Lingkungan tahun 98. Kita tahu bahwa 98 itu Teknik Lingkungan baru-baru terbentuk. Dan di sini menariknya gitu ya, bahwa hal-hal yang relatif baru sebenarnya itu harus dilihat sebagai suatu peluang. Artinya apa? Tingkat persaingan, tingkat kompetisi itu mungkin jauh lebih sedikit.
Nah, alhamdulillah selama 19 tahun di Pertamina beberapa kepercayaan sudah diberikan oleh perusahaan, sempat disekolahkan di United Kingdom tahun 2011, kemudian juga mewakili beberapa proyek-proyek perusahaan di beberapa company, di beberapa corporate ya, di luar negeri, di Munchen, di Spain, Hong Kong, dan juga ada beberapa hal yang alhamdulillah di sana kita bisa melihat bagaimana culture orang Eropa, mungkin Pak Raswendi sama Pak Aslim juga lebih tahu gitu ya. Kemudian bagaimana culture-nya di USA, kemudian bagaimana culture-nya di Asia. Tentunya itu culture yang sangat-sangat berbeda-beda ya. Nah, ada hal yang mungkin yang pada kesempatan ini saya ingin sharing juga. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Farid. Kita, khususnya mungkin di universitas-universitas yang ada di Sumatera, itu kebanyakan baru mulai mengisi atau melihat sesuatu itu pada saat kita sudah selesai. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat masa-masa di perkuliahan. Salah satu contoh beberapa waktu yang lalu kami juga diundang oleh jurusan teknik lingkungan dan kami juga sharing beberapa hal. Yang pertama adalah 2 tahun pertama itu bagi mahasiswa itu adalah hal fundamental. Tetapi begitu masuk akan tahun ketiga, mulailah berpikir untuk tidak hanya berada di dalam cawan itu atau hanya di sekitar itu saja, tetapi mulailah membangun yang namanya networking. Networking itu bisa dibangun dari orang yang terdekat, dan kita juga kalau memang berencana untuk terjun ke dunia industri, pelajari dan bangunlah networking dengan industri yang akan kita tuju. Saat ini apalagi tadi mungkin Pak Arswendi, kemudian Pak Aslim juga menjawabkan dulu bagaimana susahnya gitu ya untuk kita membangun hal tersebut karena memang komunikasi yang sangat terbatas, kemudian juga alat peralatan pendukung yang sangat terbatas. Tapi saat ini sangat luas sekali. Nah, artinya networking bisa kita bangun dari yang paling dekat, kemudian juga membangun networking lebih luas khususnya kepada industri yang mau kita tuju. Jadi saya sangat sarankan dari tahun kedua itu sudah mulai berpikir mau ke arah mana, sehingga nanti kita akan menentukan apa yang menjadi passionnya kita. Contoh lain adalah hal lain yang perlu diperhatikan mungkin di perkuliahan kita juga bisa melakukan mentoring atau meminta mentor gitu, baik dari dosen maupun dari senior-senior kita. Nah, alhamdulillah saya pada saat itu senior-senior saya yang kebetulan mungkin baru bergabung dari sipil seperti Pak Rizky gitu ya, sipil gabung ke teknik lingkungan, banyak hal yang saya minta masukan dari beliau-beliau yang lebih dahulu, dan di situ membuka wawasan saya pribadi untuk memulai dan jangan terlambat setelah saya selesai dari kuliah. Nah, saya tadi menotis apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Farid. Sangat valid sekali apa yang menjadi concern Pak Farid, yaitu bahwa kita memang harus membangun tidak hanya kompetensi kita, tetapi juga networking dan mentoring itu sejak awal sekali. Kemudian hal lain adalah kemarin pada saat saya pernah diundang juga untuk memberikan bagaimana melakukan interview. Nah, itu juga menurut saya suatu terobosan yang cukup baik. Karena terus terang pada saat kita dulu, terutama saya pribadi, saya harus mencari di luar sana bagaimana melakukan interview dan bagaimana menghadapi interview. Nah, ini satu step yang cukup bagus dari saya, menurut saya dari universitas, khususnya Fakultas Teknik, untuk mulai memperkenalkan sedini mungkin mengenai dunia industri dan dunia kerja pada umumnya. Hal lain yang pernah juga saya sampaikan di beberapa kesempatan adalah bagaimana universitas juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan dunia industri, sehingga juga bisa memperkenalkan kegiatan-kegiatan industri dan juga memperkenalkan mahasiswanya kepada pihak industri, sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Para industri membutuhkan fresh graduate, tenaga-tenaga muda yang direkrut untuk bisa membantu mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan oleh industri. Nah, di satu sisi,
bahwa dari universitas selain hal-hal yang kaitannya dengan tentunya hubungan kerja, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa berinteraksi sedini mungkin dan mengenal dunia industri. Nah, ini mungkin sejalan dengan tadi konsen yang disampaikan oleh Pak Ahmad Farid. Nah, dari situ tentunya universitas bisa mengarahkan, dan yang tidak kalah penting tentunya kembali kepada mahasiswa itu sendiri, ingin maju dan ingin berbuat lebih, tentunya juga akan dapat ganjaran yang lebih. Itu mungkin beberapa hal inputan dan masukan, dan mudah-mudahan hal ini bisa dielaborate, dan kami terus terang dari perwakilan-perwakilan mungkin alumni dari Universitas Andalas cukup banyak di Pertamina, Pak, dan kami siap untuk bisa mensupport supaya hubungan antara pihak universitas ataupun bahkan fakultas itu dengan Pertamina akan terjalin dengan baik. Dan tentunya ini akan menjadi opportunity bagi semua pihak untuk bagaimana tetap memperkenalkan bahwa talent-talent dari Universitas Andalas itu tidak kalah dan bahkan memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan. Itu mungkin Pak Yos yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Devri Naldo atas pengalamannya, dan memang benar sekali tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa siap lebih awal itu jauh lebih baik. Ya. Jadi memang mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran catatan bagi kita di Fakultas Teknik bahwa pelatihan-pelatihan yang kita berikan melalui bidang kemahasiswaan ya ini sangat bermanfaat di dunia kerja. Baik, berikutnya saya ke Pak Rino lagi nih, Pak Rino. Bisa di ini tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang online. Mungkin Bapak punya komentar sendiri tentang pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Apakah menurut Bapak itu umum di dunia kerja di luar negeri atau bagaimana? Silakan. Ya Pak, saya sepakat sekali dengan apa yang udah tadi katakan, bahwa sebenarnya kita juga butuh mencari tahu juga potensi diri kita itu sampai di mana. Jadi kualitas diri kita itu bisa kita ketahui, bisa kita ukur melalui kompetisi. Jadi saya sepakat tadi bahwa memang sebaiknya dari awal itu kita udah mulai membiasakan diri kita untuk ikut berkompetisi. Kalau di dunia mahasiswa kan seperti ada PIMNAS gitu kan, ada seperti Bapak Dekan bilang tadi, ada adik-adik kita yang berprestasi di bidang robotik, kemudian pesawat dirawat dan segala macam. Sebenarnya kan itu sebagai pengukur diri kita sampai di mana kualitas diri kita bisa kita lihat, kemudian apa yang kurang, apa yang lebih kita bisa perbaiki, bisa kita tambah, sehingga ketika tamat nanti kita memang udah benar-benar siap untuk bertarung di tingkat yang lebih lagi. Kebetulan saya juga dulu ikut di tahun ke-3 atau ke-4, saya juga pernah ikut PIMNAS dulu di Malang, dan itu memang benar ajang yang bagus buat cari pengalaman, mengukur diri, kemudian meningkatkan kreativitas diri saya sendiri juga waktu itu. Secara subjektif sebenarnya saya juga sering memberikan gambaran apa yang saya alami dulu, mulai tamat kuliah sampai di umur saya saat ini 38 tahun. Jadi waktu saya tamat kuliah dulu Pak, saya nggak pernah berpikir yang terlalu muluk. Tamat kuliah saya pengen mandiri dulu. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Saya pengen secara finansial saya bebas dari beban orang tua. Saya mesti meringankan beban orang tua dulu. Minimal secara finansial. Kalaupun nggak bisa bantu orang tua, minimal untuk diri saya sendiri saya bisa bertahan. Kemudian saya juga suka membuat seperti ada bucket list, kemudian ada goal. Jadi di dalam karir atau di dalam hidup saya itu saya pengen seperti apa. Contohnya dulu di sekitar umur 25 tahun saya masih di Duri bekerja. Saya coba untuk bikin goal. Saya pengen ada target yang ingin saya capai, enggak cuma
bangun pagi pergi kerja, kemudian sore balik lagi, kemudian besok berangkat lagi. Rutinitas seperti itu terasa membosankan bagi saya. Jadi waktu itu saya coba bikin goal. Saya bagi hidup saya itu seperti untuk urusan finansial atau karir, kemudian untuk urusan keluarga, kemudian juga secara goal saya di bidang Islam, agama saya juga ada goal saya. Kemudian waktu itu umur 27 saya menikah. Itu salah satu langkah saya untuk mencapai goal. Kemudian untuk karir saya sudah membagi umur. Sebenarnya ini cuma target, cuma goal aja. Saya membagi fase-fase kehidupan saya itu seperti umur sampai 30 tahun, apa yang bisa saya lakukan. Kemudian 30 sampai 40 tahun saya harus jadi apa. Kemudian di atas 40 tahun itu saya harus seperti apa. Saya bikin step-step yang secara umum. Seperti sampai umur 30 tahun saya menargetkan waktu itu segala hal yang berhubungan dengan karir saya harus cukupkan untuk misalnya kompetensi tadi, sertifikat training, kemudian pengalaman bekerja. Kalau saya mulai bekerja di umur 22 waktu itu, berarti umur 30 saya sudah punya 8 tahun pengalaman bekerja. Dan kebetulan itu juga di bidang yang sama. Sebenarnya itu sudah jadi modal bagi saya untuk melenting lebih tinggi. Saya sudah merasa di umur 30 atau 31 tahun itu karir saya sudah mentok. Saya nggak bisa naik lagi, saya mesti keluar. Maka saya memberanikan diri waktu itu buat resign. Saya ingin melenting lebih tinggi, saya coba untuk cari kemungkinan untuk keluar negeri. Nah di umur 31 tahun saya dapat ke Arab Saudi. Nah sampai umur 38 sekarang saya masih bertahan di situ. Sebenarnya ada beberapa goal yang sudah saya capai juga di Arab Saudi ya, secara religius, kemudian juga secara finansial saya sudah alhamdulillah dapatkan beberapa. Nah mendekati umur 40 saya sudah harus mencoba untuk goal selanjutnya. Nah goal saya di atas 40 itu sesuai juga ya, saya sarjana, lulusan perguruan tinggi, saya harus bermanfaat juga bagi orang lain. Dalam tridharma perguruan tinggi itu sebenarnya sarjana itu di atas umur 40 bagi saya pribadi itu udah harus bisa memberi lapangan pekerjaan. Nah sekarang ini saya sudah mencoba bikin kongsi dengan kawan-kawan, kemudian dengan rekan-rekan yang ya sebenarnya bukan dari lingkungan teknik juga. Saya coba untuk membuat beberapa usaha kecil-kecilan, tetapi targetnya ya dalam beberapa tahun ke depan itu akan menjadi usaha pokok saya. Jadi selesai karir saya bekerja kepada orang lain, saya juga ingin untuk bekerja dengan nama saya sendiri, kemudian mempunyai beberapa orang karyawan, sehingga saya tahu bahwa saya juga bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak yang pertama tadi tentang apa sih rencana saya untuk menerapkan, mengaplikasikan tridharma perguruan tinggi tadi di kehidupan saya. Nah, itu. Baik, luar biasa Pak Rino. Selamat datang Bapak WR3. Ya, Bapak WR3 ada bersama kita di dalam ruangan ini. Mungkin karena waktu yang batasi kita, terakhir saya minta masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan kesan dan pesannya di dalam rangka Dies Natalis Fakultas Teknik Universitas Andalas ini. Sekaligus mungkin memberikan pesan-pesan juga buat adik-adik mahasiswa ya. Saya mulai dari SMILE ya, S sipil, M mesin, I industri, L-nya lingkungan, dan E-nya elektro. Baik, kita mulai dari Pak Arswendi dari sipil ya. Silakan Pak Arswendi. Terima kasih Pak Yos. Menurut saya melihat perkembangan terbaru dari bidang energi, ini salah satu tantangan yang harus kita jawab Pak. Ibaratnya di awal tahun 1900 moda transportasi itu kuda, terus bergerak ke mobil, motor dan segala macam yang berbahan bakar fosil. Nah sekarang itu mobil, motor atau berbahankan fosil ini sudah dianggap kuda, sudah dianggap sesuatu yang tidak applicable lagi. Sebagai salah satu contohnya Pak,
untuk generasi muda di Norwegia sekarang itu mereka melihat industri di bidang fosil ini sudah kotor dan tidak banyak generasi muda di Norwegia yang ingin menyumbangkan energinya di bidang-bidang industri fosil energi. Seluruh perusahaan-perusahaan industri itu sekarang bertransformasi ke renewable energy dan infrastrukturnya. Dan ini bukan sesuatu yang menakutkan juga, karena ini akan menimbulkan bisnis yang sangat signifikan. Masuk Aker Solution sekarang bertransformasi ke renewable dan akhirnya itu mendatangkan banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, ini yang tantangan ini diharapkan bisa dilihat oleh Fakultas Teknik Universitas Andalas, khusus lokal saja Pak, jangan sampai ke nasional, tapi lokal Sumatera Barat, di mana bagaimana Fakultas Teknik Universitas Andalas itu berperan aktif untuk mentransformasi energi yang ada di Sumatera Barat dan daerah sekitarnya, yang mungkin sekarang 60% masih membangkit listrik tenaga uap, dan bagaimana ini bisa ditransformasi dalam jangka waktu sekian tahun, 10 tahun, untuk menjadi mostly renewable. Karena kedepannya untuk mendukung ekspor ke luar negeri, itu mereka akan melihat ini produk dari negara mana atau dari daerah mana, energi yang dipakai untuk menghasilkan produk ini adalah energi fosil atau energi renewable. Transport yang memindahkan produk ini itu apakah memakai transport fosil atau renewable. Nah, ini akan mematikan peluang-peluang ekspor kita dalam waktu dekat ini, Pak. Nah, ini kalau bisa Sumatera Barat mengambil posisi dan mentransformasi secara efisien energi, dan Fakultas Teknik menjadi peran aktif di situ, itu sangat bagus sekali, dan saya yakin alumni dari Fakultas Teknik ini akhirnya akan diambil oleh lapangan pekerjaan yang memang mengarah ke arah situ, Pak. Yang kedua, untuk adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa, mudah-mudahan jangan takut, Fakultas Teknik salah satu yang terbaik di Indonesia, sudah menjadi ada modal, terus berbahasa Inggris, karena itu adalah modal dasar kalau ingin ke depannya, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Kompetensi network dengan alumni adalah satu modal ke depan, dan mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Tetap gigih, tetap berusaha, dan berdoa. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Aswendi. Sehat walafiat di sana ya. Semoga Amin, Pak. Terima kasih. Sukses terus. Berikutnya kita persilahkan dari M. Aslim. Silakan Pak Aslim. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi pesan, ya alhamdulillah saya rasa ini udah sebuah terobosan yang bagus dengan mengoptimumkan lulusan kita sendiri yang udah disampaikan oleh Pak Farid, Pak Dev, dan juga Pak Arswendi tadi. Dan juga itu sangat membantu saya rasa bagaimana kita lebih memaksimumkan potensi internal dan juga eksternal yang dari kita-kita ini. Karena bagaimanapun teman-teman adik-adik mahasiswa itu harus dibekali juga. Setelah goals-nya selesai menjadi seorang sarjana, itu next-nya apa? Dan untuk next-nya masuk ke dunia kerja atau masuk ke dunia usaha, itu bisa dipakai pengalaman ataupun dimentori oleh udah-udahnya yang ada di dunia kerja pada saat ini. Dan itu akan sangat berpengaruh. Dan itu juga bisa menjadi katalisator untuk
bagaimana mereka lebih siap untuk dunia kerja. Saya rasa tadi Pak Dev berbicara lebih luas tentang itu, dan itu sangat menarik poinnya. Dan kalau kita lihat ikatan alumni di tempat lain, katakanlah UI maupun ITB, itu mereka sangat kuat. Dan saya rasa, dan itu udah mulai terbentuk sekarang di teknik juga, di teknik UNAN, dan kita lihat kita optimumkan penggunaan teknologi WhatsApp ataupun acara-acara seperti ini untuk lebih membangun solidaritas tadi. Dan kepada adik-adik mahasiswa yang jangan pernah merasa minder, karena pada dasarnya kita orang Indonesia itu adalah bangsa yang tangguh, dan kita dimodali yang namanya attitude, yang itu adalah hal nomor satu. Karena di dunia kerja itu yang paling penting itu adalah attitude. Attitude untuk mau belajar lagi, attitude untuk mau berusaha keras, dan attitude untuk tidak gampang menyerah itu tidak punya. Tambah lagi kita bangsa Indonesia, kita terkenal dengan bangsa yang baik atau bangsa yang ramah, ya. Itu sangat penting. Kill them with the kindness. This is very important. Alasannya adalah kalau kita melihat, kalau orang, terutama bangsa lain, membandingkan kita dengan bangsa-bangsa lain ketika kita bekerja, dan mereka melihat attitude kita itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan saya rasa attitude itu juga kalau disupport dengan yang namanya adik-adik juga kuat yang namanya dengan emotional intelligence, dalam artian adik-adik juga aktif berorganisasi dan membentuk membuat diskusi dengan sesama mahasiswa, itu juga akan membentuk karakter tersendiri. Dan ketika katakanlah berwawancara ataupun masuk ke dunia kerja, itu akan lebih menggampangkan nanti untuk orang melihat Anda itu sebagai potensi, Anda itu sebuah diamond yang tersimpan di dalam tanah ataupun dalam rawa, seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Aslim. Sehat selalu dan semoga selalu sukses. Dan berikutnya kita minta ke Smile Ahmad Farid. Silakan Pak Ahmad Farid. Terima kasih Pak. Sekarang udah kelihatan di screen-nya Pak wajah saya Pak ya. Sudah kelihatan. Gagah. Oke. Oke Pak. Oke, sejalan dengan yang disampaikan rekan kita tadi bahwa sekarang lagi ngetrennya renewable energy. Kebetulan saya baru bergabung dengan perusahaan yang bergerak di renewable energy. Sebetulnya saya lihat renewable energy ini sudah dimulai lebih kurang 5 sampai 8 atau 10 tahun yang lewat. Mungkin kita aja yang enggak aware dengan kondisi di luar. Sekarang ini untuk renewable energy kita di luar fokus dengan renewable energy untuk aviation, polymers and chemical, road transportation dan oil product. That is itu beberapa contoh daripada renewable energy. Dan untuk tempat saya bekerja ini, renewable energy-nya adalah untuk diesel. Jadi mereka produksi diesel dari waste atau residu vegetable oil atau fat oil. Jadi saya ngebayangin gitu kalau seandainya Indonesia kita juga punya renewable energy, saya rasa akan sangat prospek sekali karena renewable energy baru boleh kita bilang baru mulai dan kompetitornya belum banyak seperti fossil oil. Untuk itu saya mungkin berharap untuk ke depan adik-adik di mahasiswa bisa melihat ke sektor ini selain mempersiapkan diri dengan kompetensi yang diharapkan oleh market, oleh lapangan kerja di luar. Jadi saya menekankan untuk speed up kita punya proses untuk mendapatkan sertifikasi di saat kita masih kuliah, dan setelah kita selesai kuliah kita membangun network atau coba approach kita alumni-alumni kita yang ada di luar
maupun teman-teman. Karena kalau di luar ini potensi untuk mendapatkan kerja itu selain networking daripada internet, juga dari mulut ke mulut. Biasanya kalau yang salary-nya bagus itu biasanya informasinya dari mulut ke mulut, nggak bakalan kita ketemu di internet. Dan juga dari networking, itu sangat valuable sekali. Jadi saya concern dengan satu, speed up kita punya skill dan kompetensi. Kedua, dengan renewable energy. Karena saya lihat renewable energy ini memang suatu hal yang sangat prospek sekali di masa yang akan datang. Di samping konvensional energi yang sudah berjalan puluhan tahun. Saya rasa itu aja Pak. Semoga sharing experience kita ini bermanfaat untuk adik-adik yang masih di bangku kuliah. Ya, insya Allah sangat bermanfaat sekali Pak Ahmad Farid. Sukses selalu dan mungkin lain kali kita bicara-bicara lagi ya Pak ya. Baik. Ya Pak. Berikutnya kita persilahkan Pak Devrinaldo mewakili L Lingkungan. Ya, terima kasih Pak Yos. Satu hal yang saya lihat bahwa journey apa yang dilakukan oleh Fakultas Teknik dari perspektif industri Pak ya. Saya melihatnya dari perspektif industri, artinya sudah mulai mengejar kebutuhan daripada industri. Dan menurut saya ini adalah satu hal yang perlu diakselerasi. Khususnya tadi teman-teman juga sudah menyampaikan bahwa energi transition, di mana kita energi sudah mulai beralih, dan di sini adalah opportunity kita di dunia kampus bahwa bisa memberikan sesuatu yang beda, karena saat ini market dengan dikenal sekarang ada istilah ESG, environmental, society, dan government, itu suatu transisi atau transformasi energi yang berjalan dan ekspektasi dari market saat ini. Dan saya melihat bahwa itu adalah opportunity bagi kampus untuk bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh industri. Dan tentunya itu akan sangat bermanfaat apabila ada engagement dan juga ada kerjasama yang tentunya sustain. Tidak hanya sesaat, tetapi ada journey-nya juga untuk mencapai sustainabilitas itu pun. Dan di sini manfaatnya banyak sekali bagi kampus, bagi mahasiswa. Karena kampus adalah tempat untuk berkreativitas dan memberikan sesuatu yang bisa ditawarkan kepada industri, dan industri adalah sesuatu wadah yang bisa dioptimalkan. Harapan saya tentunya bahwa peluang ini bisa dioptimalkan, dan saya lihat bahwa journey ke arah sana sudah tepat, dan tinggal sekarang bagaimana semua pihak bisa mengakselerasi dan tentunya networking dengan para alumni yang sudah tersebar di kegiatan industri itu bisa dapat dioptimalkan. Dan kami yakin bapak-bapak, kawan-kawan kami, kawan-kawan kita yang ada di industri sangat mensupport hal ini. Dan yang kedua adalah tentunya bagi mahasiswa sendiri. Mahasiswa juga tidak hanya berlepas tangan, artinya hanya menunggu dari universitas atau teknik, tetapi Anda juga harus punya kreativitas, dan Anda juga harus memperkaya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Farid dan bapak-bapak yang lain, harus memperkaya diri sendiri dan berikan bahwa Anda ada nilai beda dibandingkan mahasiswa yang lain. Tentunya dengan nilai pembeda itu akan sangat memudahkan Anda untuk bisa diterima di kegiatan industri. Sekali lagi, jangan tunggu selesai untuk bisa memberikan kompetensi, membangun networking, dan setelah masuk ke dunia industri, bangunlah networking, jalinlah dan carilah mentor yang tepat, sehingga mudah-mudahan hal itu dapat bermanfaat bagi Anda sendiri. Itu mungkin Pak Yos yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini sangat bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Devrinaldo. Kata kuncinya tadi adalah networking ya. Kemudian juga kita harus selalu
meningkatkan skill dan kreativitas. Ya. Terima kasih Pak Devrinaldo. Terakhir Pak Rino nih dalam penutup ini mungkin bisa disampaikan bagaimana kesan dan kesannya di dalam untuk Fakultas Teknik ya di dalam peringati Dies Natalis ke-37 ini. Silakan Pak. Terakhir ini yang paling susah ya Pak. Udah diborong semua ya. semua. Jadi saya cuma ada beberapa pesan untuk rekan-rekan mahasiswa. Teruslah untuk menggali potensi diri, rajin berkompetisi, ikut semua lomba-lomba. Kemudian juga organisasi kemahasiswaan itu juga harus upgrade diri, karena saya lihat sekarang kita udah jauh sekali turun dari yang dulu. Sekarang saya lihat organisasi kemahasiswaan itu acaranya cuma PAB, kemudian acara kelulusan wisuda, kemudian udah stok di situ aja. Jadi kalau bisa organisasi mahasiswa ini juga harus upgrade diri, adakan seminar-seminar, lomba-lomba, kompetisi-kompetisi tingkat nasional dan internasional. Insya Allah di situ banyak ilmu yang bisa didapatkan. Kemudian juga update diri juga dengan soft skill, seni berbicara, seni bernegosiasi dan segala macam, itu juga harus ditingkatkan. Nah, dengan kombinasi ilmu yang didapatkan dari perkuliahan, insya Allah itu sudah jadi bekal yang lumayan hebat buat kita berkompetisi di dunia nyata nanti. Kemudian untuk sivitas akademika dari fakultas, dari jurusan, dan juga dari alumni, saya harapkan untuk meningkatkan sinergi kita, kebersamaan kita untuk sama-sama membangun nama. Kita udah hebat Pak, cuman belum banyak yang tahu kita hebat. Jadi mari kita tingkatkan nama teknik Unan ini supaya semua orang tahu, nasional tahu, internasional tahu bahwa kita ini memang hebat. Dan itu insya Allah akan menjadi privilege bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga alumni untuk bisa dapat karir yang cemerlang. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Rino. Kata penutupnya ternyata luar biasa juga, walaupun katanya tadi sulit ya. Luar biasa. Intinya adalah sinergi dalam membangun nama Universitas Andalas, nama Fakultas Teknik ya. Baik Bapak Ibu, para peserta yang hadir, kalau bisa kita simpulkan dari pembicaraan, dari apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, kita bisa menangkap bahwa yang pertama, Fakultas Teknik sudah bereputasi internasional dan ini patut kita banggakan ya. Alumni kita bisa diterima dan bisa bersaing dengan para lulusan-lulusan dari universitas-universitas yang lain yang tadinya kita anggap lebih hebat dari kita gitu. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa ada beberapa faktor yang perlu kita tingkatkan di dalam memberikan peluang-peluang yang lebih besar untuk sukses ke depannya. Yang pertama adalah kita di awal-awal itu sudah harus men-setting goal atau tujuan kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rino tadi. Kemudian kita harus punya mental baja, mental yang kuat. Ya. Yang ketiga kita harus adaptif terhadap perkembangan. Kemudian yang keempat kita harus menjaga relasi, networking kita. Kemudian gigih. Kemudian juga terus melakukan peningkatan kualitas ya, continuous improvement. Kemudian baik ketika masih kuliah maupun setelah tamat selalu usahakan untuk mengejar sertifikat keahlian. Kemudian harus siap lebih awal ya. Ketika masih kuliah harus dibekali diri dengan pelatihan-pelatihan, dengan sertifikat dan juga dengan pengetahuan-pengetahuan seputar dunia kerja. Dan ini tentunya atas bantuan dari bidang 3 nantinya, bidang kemahasiswaan. Kemudian kreativitas juga tidak kalah pentingnya. Berikutnya juga rajin berkompetisi, karena kompetisi adalah tak ada kemenangan kalau tidak ada kompetisi. Ya. Maka kita harus rajin untuk berkompetisi dan juga tentunya berorganisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saya rangkum dari seluruh pembicaraan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita rangkum ini bisa kita menjadi
acuan kita ke depannya di dalam mengembangkan pendidikan di Fakultas Teknik maupun bagi mahasiswa di dalam pengembangan dirinya. Kepada para narasumber, Pak Rino, Pak Aslim, Pak Arswendi, Pak Ahmad Farid, dan Pak Dev Rinaldo, terima kasih sudah bergabung di dalam talkshow ini, baik secara online maupun offline. Semoga Bapak-Bapak semua sukses ya. Semoga ini menjadi angin segar juga bagi para mahasiswa kita untuk mencontoh kesuksesan dari Bapak-Bapak. Terakhir dari saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam memandu talkshow ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. kita ucapkan kepada moderator kita, Bapak Yos Rizal STMT.